Selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah jam doa. Tapi sebelumnya mari kita naikkan satu pujian indah saat berdoa. Indah saat berdoa, saat hikmat kudus, waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan, jiwa jadi sentosa, jiwa rasa nyaman. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Indah saat berdoa, karena Tuhan dekat, dalam kasih sayangnya tercurah berkat. Tuhan sudah bersabda, serahkanlah beban jiwamu kan sentosa, jiwamu kan nyaman. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami Tuhan ingin masuki jam doa, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau yang akan terus berkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam jam doa pada sore hari ini. Sebelum kita sama-sama berdoa untuk pokok-pokok doa bagi gereja kita, bagi bangsa kita, dan juga menaikkan doa-doa pribadi kita, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengambil judul, Tuhan bukanlah kardus. Malang sekali nasib kardus-kardus bekas itu. Sebelumnya, kita mendapatkannya ketika kita membeli sesuatu barang. Pada awalnya, kardus-kardus itu sangat berguna dan praktis untuk menampung barang-barang atau benda-benda yang jauh lebih kecil dari ukuran kardus tersebut. Namun setelah selesai dipakai,
kita akan meletakkan mereka di gudang, atau bahkan membuangnya, melemparnya di depan rumah, atau bahkan membakarnya. Tidak heran jika akhirnya mereka menjadi lapuk, menjadi sobek dan kotor. Namun suatu saat, ketika kita hendak bepergian keluar kota, atau akan mengirimkan barang melalui paket, kita teringat akan kardus-kardus bekas tersebut, dan kita akan mencarinya. Kita sangat membutuhkannya, dan kardus-kardus bekas tersebut menjadi sangat berguna bagi kita. Dan setelah mereka selesai menolong kita, lagi-lagi kita akan membuangnya dan melupakan keberadaan mereka. Bayangkan, jika apa yang dialami oleh kardus-kardus bekas ini juga dialami oleh Tuhan. Memang sangat menyedihkan. Akan tetapi, seringkali justru hal inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mencari Tuhan dengan penuh semangat dan air mata, hanya ketika kita sedang mengalami masalah, kita sedang terpuruk, dan kita sedang membutuhkan bantuannya. Padahal Tuhan selalu menanti-nantikan kita untuk datang kepadanya, untuk berkomunikasi dengannya melalui doa dan pujian-pujian. Sebagai manusia yang berdosa, kita memang rentan digoda oleh kenikmatan dunia. Hal inilah yang akan menjadi pemicu kita untuk melupakan Tuhan. Rasa nyaman di dalam hidup, kedagingan, membuat kita melupakan kenyataan bahwa ada Tuhan yang selalu menantikan kita. Ia rindu agar kita mau berkomunikasi dengannya. Tidak heran jika Tuhan mengizinkan masalah datang kepada kita. Bahkan, Ia juga harus mendidik dengan keras. Dengan cara ini, kita akan mencari kembali wajah Tuhan. Kita akan mengambil satu ayat di dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mencari Tuhan selama Tuhan masih berkenan ditemui. Itu artinya selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, selama kita masih kuat. Ini adalah kesempatan kita untuk mencari Tuhan dan menemui Tuhan. Sesungguhnya Tuhan begitu dekat dengan kita, namun kita tidak pernah menyadarinya. Mulai saat ini, pereratlah hubungan kita dengan Tuhan. Apalagi dalam masa pandemi ini, kita melakukan ibadah secara online. Kita mungkin masih dibatasi untuk tidak beribadah di gereja, tetapi bukan berarti kita seenaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita untuk terus bergiat, untuk terus bersemangat, untuk terus setia mencari Tuhan dengan situasi apapun, baik suka maupun duka. Dan kita harus senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku yakin
Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.